Sobat Dua sepekan kembali ke hadapan Anda yang bisa memasuki hari keempat pasca Hari Raya Idul Fitri. Harga kebutuhan pokok seperti telur, ayam, beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin relatif masih normal, yakni berkisar antara 29 sampai 30 per kilo. Memasuki hari keempat pasca Hari Raya Idul Fitri, harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin relatif masih normal, alias tidak mengalami kenaikan harga. Seperti di pasar tradisional Sentra Antasari, para pedagang masih menjual di harga 29 sampai 30 ribu per kilo. Sementara untuk jual partai antara 27 sampai 28 ribu per kilo. Hal itu disampaikan Adi Intalo, salah satu penjual telur di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada Kamis 3 April 2025. Lebih jauh, Adi mengatakan, selain telur ayam ras, telur bebek juga relatif masih di harga normal. Untuk telur bebek saat ini dijual antara Rp2.500 sampai Rp3.000 per biji. Terkait pasokan, Adi mengaku masih normal. Namun untuk telur yang dari Jawa sedikit berkurang lantaran kapal yang mengangkut barang difokuskan untuk membawa penumpang atau arus balik. Kalau untuk saat ini harga telur kita menjual harga 27 sampai 28 per kilonya. Kalau itu untuk pertayaan, kalau acaranya 29 sampai 30. Kalau per butirnya kami menjual dari harga 19, 2000 sampai 21 per butirnya. Kalau per butir lah. Nah, itu untuk telur ayam ras. Kalau intik kami menjualnya dari harga 2,5 sampai harga 3.000. Itu mengalami kenaikan atau penurunan bang saat ini? Tetap aja mah harganya ada naik kada turun kada juga. Normal lah. Tinggi. Pasokan normal aja nih. Kalau untuk saat ini pasokan dari Jawa yang berkurang. Karena kapal ini membawa penumpang aja kada membawa barang dulu. Karena seminggu Mbah Raya hanya boleh membawa barang. Adi juga menilai untuk daya beli masyarakat terhadap telur ayam ras mulai H-1 Hari Raya hingga hari ini terbilang masih tinggi. Termasuk juga bahan pokok lainnya seperti beras. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sejak puasa kemarin, harga cabai rawit di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin tembus di angka Rp130.000 per kilo. Namun pasca Hari Raya Idul Fitri, harga pangan tersebut kini mulai berangsur turun menjadi Rp100.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini lantaran pasokan dari petani lokal mulai banyak, sementara daya beli masyarakat masih kurang lantaran masih menikmati libur Lebaran. Usai Lebaran, harga cabai rawit maupun cabai besar di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Antasari Banjarmasin mulai mengalami penurunan. Berbeda saat Ramadan lalu yang justru mengalami kenaikan drastis lantaran tingginya permintaan. Menurut salah satu pedagang di pasar tersebut, harga cabai rawit saat Ramadan tadi tembus di angka Rp130.000 per kilo. Namun usai Lebaran ini turun menjadi Rp100.000 per kilo. Cabai rawit tiung dari sebelumnya dijual seharga Rp90.000 kini turun menjadi Rp80.000. Begitu juga dengan cabai merah besar dari sebelumnya di harga Rp85.000 turun menjadi Rp80.000 per kilo dan cabai besar hijau Rp35.000 per kilo. Sedangkan cabai besar keriting masih di harga Rp85.000 per kilo. Pedagang mengaku kendati harga cabai mengalami penurunan, namun harga itu terbilang masih cukup mahal. Lantaran normalnya hanya berkisar di harga Rp60 sampai Rp80.000 per kilo. Banyak jenisnya, jadi harganya beda-beda. Kalau untuk cabai rawit seperti ini? Kalau rawit asli di harga 115 untuk hari ini, kalau tiung japla 90-an aja. Kalau sebelumnya berapa sih untuk cabai yang besar ini? Semalam berapa? Semalam 85 ya? Kemarin 85 Bang. Kemarin lah. Iya. Ini 80 jadi turun ya? Iya. Ini juga turun juga? Iya, kemarin sampai 120. Hari ini sisa 100 saja. Aulia menyebut turunnya harga cabai tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mulai banyaknya pasokan dari petani lokal Kalsel yang akhir-akhir ini mulai membanjiri pasar Kota Banjarmasin. Selain itu daya beli masyarakat juga masih kurang karena sebagian mereka seperti warung makan belum sepenuhnya beraktivitas lantaran masih banyak menikmati atau memanfaatkan libur Lebaran. Muhail, Banjar TV.
Dan pemirsa, akhir belakangan ini harga emas batangan maupun emas perhiasan kian meroket, tidak terkecuali di kota Banjarmasin yang menembus di angka 1.600.000 hingga 1.650.000 per gram. Hal itu disampaikan salah satu penjual emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, harga emas batangan maupun perhiasan dengan kadar karat 99 masih bertengger di angka 1.600.000 hingga 1.650.000 per gram. Sebagaimana diketahui, harga emas akhir belakangan ini terus mengalami kenaikan harga, tepatnya sejak 2 hari sebelum Hari Raya hingga pasca Hari Raya Idul Fitri. Naiknya harga emas ini salah satunya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta masih tingginya permintaan terhadap emas. Setidaknya hal itu disampaikan salah satu penjual emas di toko Hidayah Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Menurut Haji Ian, kendati harga emas terus meroket, namun pembeli yang mampir di tokonya tak pernah surut. Bahkan pembeli ramai berdatangan sejak 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga sesudah Hari Raya. Bahkan hari ini masih banyak warga yang membeli daripada yang menjual. Hal ini ditengarai lantaran emas perhiasan selain untuk mempercantik penampilan juga sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Kemarin ini kelihatannya ada kenaikan. Dari berapa sampai berapa? Dari 1.600.000 sampai 1.650.000. Udah lama nih Om naik? Baru beberapa hari ini. Ini emas perhiasan atau emas apa yang naik? Semuanya? Semuanya, dari emas yang batangan, jadi ngikut yang lain. Kalau pasca Hari Raya ini mereka nih menjual atau membeli? Banyak kan membeli. Membeli ya. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan serahkan bantuan sapi untuk kegiatan acara haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menjelang acara haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan pada hari Kamis 3 April 2025, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menyerahkan bantuan sapi di halaman Masjid Tuhfatur Raghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Kapolda Kalsel menyerahkan langsung sapi bantuan dengan didampingi beberapa pejabat utama Polda Kalsel kepada Ketua Panitia Haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diterimakan Guru Ahmadi. Dalam keterangannya, Kapolda Kalsel menyatakan pihaknya menyerahkan 3 ekor sapi untuk dapur umum relawan dan 2 ekor sapi untuk posko dapur umum Brimob Polda Kalsel. Pagi hari ini kami dari Polda Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi untuk pelaksanaan haul Datuk Kelampayan yang ke-219. Mudah-mudahan pelaksanaan haul tahun 2025 ini berjalan lancar, aman, dan tertib. Yang kita serahkan untuk dapur di sekitar sini ada 3 ekor sapi, kemudian ada 2 ekor sapi lagi dikelola dan dimasak oleh Brimob di tidak jauh dari sini, kurang lebih sekitar mungkin 400-500 meter. Kapolda mengaku ikut memberikan dukungan atas kegiatan acara haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan mendirikan posko dapur umum dan pengamanan dari personil Polres Banjar dan personil Polda Kalsel. Selain itu, dalam acara tersebut, Ketua Panitia Haul ke-219 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Guru Ahmadi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan Polda Kalimantan Selatan. Pertama, kami dari panitia pelaksana dan juga mewakili pihak semuanya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Polda atas bantuannya, baik
berupa sapi atau keamanan lainnya. Dan kami sangat bersyukur, sangat gembira dan sangat terharu polisi ini kita libat untuk pelaksanaan haul 2019 ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Kapolda dan dari rombongan-rombongannya mendapatkan pahala yang dari Anda dan Allah SWT. Ferry Putra melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, menutup kebersamaan kita, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Gerindra, M. Isdaidi, berharap Pemko Banjarmasin melalui DLH bisa terus memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat penanganan sementara sampah dengan bersama-sama melakukan pilah dan olah sampah secara mandiri. Kondisi Kota Banjarmasin dengan status darurat sampah terus menjadi perhatian publik, yang mana hal ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah. Terkait hal ini, pihak legislatif sebagai salah satu fungsinya sebagai pengawasan, berharap pemerintah Kota Banjarmasin melalui DLH bisa terus memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat guna penanganan sementara sampah, yakni dengan bersama-sama melakukan pilah dan olah sampah secara mandiri. Di mana-mana ada sampah, dan kita minta kepada Dinas Lingkungan Hidup juga agak ekstra bisa menyelesaikan permasalahan sampah, baik dari segi masyarakatnya bisa diberikan informasi bagaimana mengurangi dan sebagainya, juga bagaimana juga pekerja-pekerja yang ada di DLH itu bisa memaksimalkan kerjaannya sehingga penumpukan sampah yang ada di Kota Banjarmasin ini jangan sampai menjadi gunung sampah. Tidak hanya itu, pekerja ataupun petugas DLH mampu memaksimalkan kinerja di lapangan, mengingat dipastikan volume sampah saat Lebaran biasanya mengalami peningkatan. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Bintas Badua Sepekan edisi Minggu 6 April 2025. Saya Abirat Nahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.